Pengertian hadis dan kegunaannya dalam studi Islam. Yang pertama, definisi hadis, sunnah, kabar, dan atsar. Hadis dalam bahasa yaitu hadis dalam bahasa Arab yaitu perkataan atau berita. Dalam konteks keilmuan Islam, hadis menunjukkan perkataan atau perbuatan penetapan Nabi Muhammad SAW diriwayatkan para sahabat dan generasi setelahnya. Hadis setelah bagian istilah, sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang berisi tentang perkataan, perbuatan, dan penetapan. Hadis berfungsi memperjelaskan dan penguat ajaran Al-Quran serta memberikan pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sunnah secara bahasa. Dalam bahasa Arab, sunnah itu jalan atau cara. Dalam konteks yang lebih luas, sunnah menunjukkan kebiasaan atau tradisi yang dilakukan secara terus-menerus. Secara istilah, dalam terminologi Islam, sunnah sering kali dikasihkan dengan bersifat anjuran atau sunnah muakkad, tetapi tidak wajib dalam hukum-hukum Islam. Khobar. Dalam bahasa Arab, khobar itu berita atau informasi. Dalam konteks komunikasi, khobar menunjukkan penyampaian informasi atau pesan kepada orang lain. Secara istilah, sebagai sinonim hadis yaitu sebagai sumber informasi tentang ajaran Islam yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Khobar ada dua, khobar mutawatir diriwayatkan banyak orang dari orang lain, khobar ahad yaitu diriwayatkan salah satu orang atau beberapa orang. Contoh hadisnya yaitu tentang hadis amal perbuatan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Atsar secara bahasa. Dalam bahasa Arab, atsar itu jejak atau tanda atau peninggalan. Dalam bahasa istilah, sumber informasi yang sangat dan sahabat tentang sahabat Nabi Muhammad SAW dan generasi awal Islam dengan sumber penafsiran Al-Quran dan hadis serta rujukan dalam menetapkan hukum Islam. Contohnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat dari riwayat Bukhari. Urgensi hadis dalam studi Islam. Secara istilah, sumber hukum dan pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari bagi umat Islam. Dalam bahasa, kebutuhan atau kepentingan yang sangat penting dalam memahami ajaran Islam. Contohnya, penjelasan tentang sholat, pedoman tentang akhlak, hukum tentang muamalah. Contohnya, hadis itu sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Yang kedua, dalil kehujahan hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama ada dalil kehujahan hadis. Dalam bahasa, bukti atau argumentasi yang menunjukkan kekuatan atau validitasi hadis sebagai hujjah atau argumen dalam menetapkan hukum Islam. Secara istilah, menunjukkan bahwa hadis sebagai sumber hukum Islam yang sahih dan dapat dipercaya. Contohnya, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang niat yang beramal yang menunjukkan hadis dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan hukum Islam. Yang kedua, ada fungsi tafsir hadis terhadap Al-Quran, takrir, takyid, tafsil, taksis, dan tasri. Secara bahasa, peran atau fungsi hadis dalam menjelaskan dan memperjelaskan makna Al-Quran. Secara istilah, merujuk peran hadis untuk makna Al-Quran melalui takrir, menegaskan dan memperkuat makna Al-Quran. Contohnya, tata cara puasa Nabi Muhammad SAW menegaskan dan memperkuat makna ayat. Takyid menggantikan atau membatasi makna Al-Quran. Contohnya, warisan untuk anak laki-laki dan perempuan, membatasi makna ayat.
Tafsil menjelaskan secara rinci makna Al-Quran. Contohnya wudhu Nabi Muhammad SAW secara rinci. Taksis mengkhususkan makna Al-Quran. Contohnya rukun iman mengkhususkan makna ayat. Tasyri menjelaskan hukum-hukum yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Contohnya hukum-hukum sholat, zakat, dan haji. Yang ketiga ada sejarah perkembangan hadis. Sejarah hadis pro-kodifikasi hadis pada periode Rasul, sahabat, dan tabi'in. Secara bahasa, sejarah perkembangan hadis sebelum dikumpulkan dan dikodifikasi dalam bentuk buku atau kitab. Secara istilah, masa sahabat Nabi Muhammad SAW dan tabi'in atau generasi setelah sahabat dan dalam perkembangan hadis. Periode sahabat 632 sampai 660 Masehi. Contohnya hadis tentang niat dalam beramal yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Periode tabi'in dari 660 sampai 750 Masehi. Contohnya tata cara salat diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. B. Masa pengumpulan dan kodifikasi hadis. Secara bahasa, periode yang pengumpulan dan penyusunan hadis dalam bentuk buku atau kitab yang sistematis. Secara istilah, pengumpulan dan menyusun hadis dalam bentuk buku atau kitab yang sistematis. Yang C. Masa pentafsilihan dan penyusunan kaidah-kaidah. Contohnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang merupakan kitab hadis sahih yang paling terkenal. Contoh penyusunan kaidah yaitu kaidah tentang kesesihan sanad yang ditetapkan oleh ditetapkan oleh Imam Bukhari yang mensyaratkan perawinya harus adil, sikoh, dan memiliki ingatan yang baik. Secara bahasa, periode penilaian kesesihan hadis dan penyusunan aturan untuk menilai kesahihan hadis. Secara istilah, merujuk nama hadis atau awal hadis, mulai menilai kesahihan hadis dan menyusun kaidah untuk menilai. 4. Hadis dari kuantitas sanad. Pengertian dan contoh hadis mutawatir. Secara bahasa, hadis yang banyak orang lain meriwayatkan sehingga tidak mungkin terjadi kesetaraan atau kepalsuan. Secara istilah, banyak orang yang meriwayatkan sehingga mencapai tingkat kesahihan yang tinggi dan tidak mungkin terjadi kesalahan dan kepalsuan. Contohnya hadis tentang sholat 5 waktu yang diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi Muhammad SAW dan mencapai tingkat kesahihan yang tinggi. B. Pengertian dan contoh hadis mansur. Secara bahasa, hadis yang terkenal diriwayat banyak orang tetapi tidak mencapai tingkat mutawir. Secara istilah, diriwayatkan banyak orang tetapi tidak mencapai tingkat mutawatir karena jauh perawinya tidak sebanyak hadis. Contoh tentang larangan memakan bangkai dan darah yang diriwayatkan banyak sahabat Nabi dan terkenal di kalangan umat Islam. C. Pengertian dan contoh hadis ahad. Secara bahasa diriwayatkan satu orang atau beberapa orang tetapi tidak mencapai tingkat masyhur. Secara istilah diriwayatkan satu orang atau beberapa orang tetapi jumlah perawinya sedikit. Contohnya keutamaan sholat tahajud diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan menjadi rujukan bagi umat Islam dalam menjalankan sholat sunnah. 5. Hadis secara kuantitas sanad. Yang pertama, pengertian dan contoh hadis sahih. Secara bahasa, hadis yang dapat dipercaya. Kalau istilah diriwayatkan oleh perawi yang adil, tsikoh, dan dapat dipercaya dan memiliki ingatan yang baik serta tidak memiliki cacat dan dalam sanad atau matan. Contohnya niat dalam berawal yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan tercatat dalam Sahih Bukhari. Yang B. Pengertian dan contoh hadis hasan. Secara bahasa, hadis yang baik dan memiliki kuantitas yang tinggi. Secara istilah diriwayatkan oleh perawi yang memiliki kualitas yang baik tetapi tidak mencapai tingkat kesahihan hadis sahih. Contohnya keutamaan silaturahmi. Tentang keutamaan silaturahmi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tercatat dalam kitab hadis terkenal. Yang C. Pengertian dan contoh hadis dhaif. Secara bahasa, hadis yang lemah dan tidak dapat dipercaya.
Secara istilah diriwayatkan oleh perawi yang tidak adil, tidak thiqah atau memiliki cacat dan sanad atau matan. Contohnya tentang keutamaan sholat yang di masjid diriwayatkan oleh perawi yang tidak thiqah dan tidak tercatat dalam kitab-kitab hadis terkenal. 6. Syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanad bersambung. Secara istilah, rantai perawi yang bersambung dari Nabi Muhammad SAW hingga perawi terakhir tanpa ada perawinya yang terlewat dan tidak jelas. Secara bahasa, rantai perawi yang bersambung dan tidak terputus. Contohnya tentang salat 5 waktu diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Az-Zuhri dan seterusnya. Yang kedua, rawi adil. Secara bahasa, perawi yang adil dan memiliki integritas keadilannya seperti berdusta atau berbuat zalim. Contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikenal sebagai perawi yang adil dan thiqah atau dapat dipercaya. Yang ketiga, rawi dobit. Secara bahasa, peran yang memiliki ingatan yang kuat dan dapat dipercaya. Secara istilah, kemampuan untuk menghafal dan memahami hadis yang dengan baik serta tidak melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Contohnya Imam Az-Zuhri yang dikenal sebagai perawi yang dobit dan memiliki ingatan yang kuat. 4. Tidak janggal. Secara bahasa, tidak aneh atau tidak terbiasa. Secara istilah, tidak memiliki isi yang aneh atau tidak biasa serta tidak bertentangan dengan hadis lainnya atau Al-Quran. Contohnya larangan memakan bangkai dan darah yang diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi dan tidak memiliki isi yang janggal. 5. Tidak ilat. Secara bahasa, tidak cacat atau kekurangan. Secara istilah, tidak memiliki cacat atau kekurangan dalam sanad atau matanya. Contohnya tentang sholat 5 waktu diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi dan tidak memiliki ilat dalam sanad atau matanya. Yang ketujuh, syarat seorang perawi dan proses transisi. Syarat dalam penerima hadis atau tahammul. Secara bahasa, penerimaan dan pengambilan. Secara istilah, proses penerimaan hadis dari yang lain atau perawi lainnya dengan syarat tertentu. Contohnya tentang Imam Abu Khori menerima hadis dari guru dengan menerangkan langsung dan membacakan kembali hadis tersebut. Yang B, syarat dan penyampaian hadis atau ada. Secara bahasa, penyampaian atau penyebaran. Secara istilah, proses penyampaian hadis kepada orang lain. Contohnya Imam Muslim yang menyampaikan hadis dengan menyebutkan sanad yang lengkap dan menggunakan siqot yang tepat. C. Siqot dalam proses tahammul wal ada dan kuantitas persambungan. Secara bahasa, formula atau ungkapan. Secara istilah, formula atau ungkapan yang digunakan dalam proses tahammul dan ada hadis. Contohnya qaratul ala, saya membaca di hadapan. 8. Hadis maud. Pengertian hadis maudu. Secara bahasa, buatan atau rekayasa. Secara istilah, hadis yang dibuat-buat atau rekayasa oleh seseorang untuk dianggap sebagai sabda Nabi. Contohnya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat ini maka akan dijamin masuk surga. B. Sejarah kemunculan hadis maudhu. Secara bahasa, asal usul atau latar belakang. Secara istilah, proses munculnya hadis palsu bisa dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya pada masa Bani Umayyah, munculnya hadis palsu yang mendukung kekuasaan mereka dan menjelekkan lawan politik mereka. C. Faktor yang melatar belakangi hadis maudhu. Secara bahasa, sebab atau asing. Secara istilah, alasan yang menyebabkan orang membuat hadis palsu. Contohnya tentang politik, agama, dan pribadi. 9. Ilmu rijalil hadis. Ya, secara bahasa, para perawi hadis atau orang yang meriwayatkan hadis. Secara istilah, ilmu yang mempelajari tentang biografi dan karakteristik para perawi hadis untuk menilai kesahihan dan kekurangan hadis. Contohnya, ilmu rijalil hadis mempelajari tentang kehidupan dan karakteristik Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah satunya perawi hadis yang terkenal. Yang B. Urgensi ilmu. Secara bahasa, pentingnya dan kebutuhannya. Secara istilah, menilai
menilai kesesuaian dan kekurangan hadis. Contohnya, seorang perawi hadis dapat dipercaya dan tidak menilai kesahihan hadis periwayatan. Yang C, aplikasi ilmu rijalil hadis. Secara bahasa, penerapan dan penggunaan. Secara istilah, penerapan ilmu dalam menilai kesahihan dan kekurangan hadis. Contohnya, meneliti biografi perawi hadis, menganalisis karakteristik dan perawi hadis, dan menggunakan ilmu rijalil hadis untuk menilai hadis sahih dan dapat dipercaya. 10. Ilmu asbabul urut. Pertama, pengertian lain asbabul urut secara bahasa, sebab-sebab turunnya atau latar belakang. Secara istilah, mempelajari tentang latar belakang ilmunya ayat Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW. Contohnya, larangan meminum khamar atau hadis tentang peristiwa tertentu. Yang B, urgensi ilmu asbabul urut. Secara bahasa, pentingnya dan kebutuhan. Secara istilah, memahami konteks dan latar belakang ayat Al-Quran dan hadis. Contohnya, ayat Al-Quran larangan meminum khamar karena peristiwa tertentu terdapat di ayat Al-Quran. Yang C, aplikasi ilmu asbabul urut. Secara bahasa, penerapan dan penggunaan. Secara istilah, penerapan ilmu dalam memahami dan menginterpretasikan ayat Al-Quran dan hadis. Yang 11, takhrij hadis. Yang pengertian tajwid hadis secara bahasa, menggunakan dan menemukan atau mengeluarkan. Secara istilah, proses menemukan dan menentukan sumber hadis serta menilai kesusihan dan kekurangan hadis. Contohnya, tentang sholat 5 waktu diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan menemukan sumber-sumber hadis yang terkait dan menilai kesahihan dan kekurangan hadis. Yang B, manfaat takhrij hadis. Secara bahasa, keuntungan dan faedah. Secara istilah, keuntungan dan faedah dari proses takhrij hadis. Contohnya, hadis dalam 5 waktu diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahih dan dapat dipercaya. Yang C, melaksanakan takhrij hadis. Secara bahasa, metode atau tata cara. Secara istilah, metode dan tata cara dalam proses takhrij hadis. Contohnya, salat 5 waktu kita dapat sumber-sumber hadis yang terkait seperti Sahihan Bukhari dan Sahih Muslim, dan dapat kemudian menilai dengan menganalisis sanad dan matan hadis. Terima kasih. Dadah.